Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang job sheet nomor 16 ya. Berhubung kemarin sewaktu di kelas belum di-upload ya, belum sempat direkam, saya akan buatkan lagi untuk pembahasan job sheetnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang materi troubleshooting ya. Di materi troubleshooting ini sebenarnya di MySQL sendiri banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang membutuhkan solusi yang secara spesifik. Di praktikum ini dicontohkan ada 3 permasalahan ya. Di situ yaitu permasalahan yang terkait service dengan SQL servernya, kemudian permasalahan yang terkait login dan konektivitas, dan permasalahan yang terkait dengan konkurensi. Ada 3 di situ. Jika kalian lihat di LMS, nanti akan ada file CMD ya, dimana file CMD itu yang nantinya akan di-run seperti itu. Oke, kita start dulu, kita mulai dulu dari praktikum yang pertama, dimana praktikum yang pertama ini akan membahas tentang permasalahan yang disebabkan karena SQL Server yang ada di dalam service SQL-nya itu mati. Jadi di sini source AV action ini digunakan untuk mematikan service yang ada di SQL Server. Kalau teman-teman lihat di sini, source AV action itu ada yang ini. Jadi di sini kan kita ada netstop, SQL agent, mktgdev ya. Di sini dia menyetop service yang ada di SQL agent dengan server namanya ini. Jadi misalkan kalau mau diimplementasikan ke komputer teman-teman harus diganti. Nama servernya disesuaikan dengan server kalian. Kemudian yang di sini dia stop SQL server service-nya, MS SQL-nya, service MS SQL-nya dengan nama service mktgdev. Yang ini juga harus disesuaikan. Nah, kemudian yang untuk ini adalah dia merename ya, dia merename nama master DB-nya yang ada di dalam folder ini ya. Jadi di dalam server mktgdev itu nanti kan ada folder untuk master MDF. Nanti kalian cari folder untuk master MDF di server tersebut, kemudian dia di-rename dengan namanya ini di folder yang tersebut. Otomatis jika kita rename, di situ kan server tidak bisa mengakses database master ya, karena udah diubah-ubah. Nah, sehingga kalau kita jalankan script AV action CMD ini nantinya juga akan selain mematikan service agent, kemudian mematikan service MS SQL, dia juga nge-rename database ya master di situ. Otomatis nanti kalian tidak akan bisa connect ke SQL servernya. Solvingnya seperti apa? Solvingnya nanti kita akan coba praktekkan satu-satu. Oke, jadi di sini ada source CMD. Kalau kalian lihat ya, kita coba ke materinya. Nah, ini yang akan dipakai ya. Di sini untuk action untuk mematikan men-stop service ya, ini blocking, dan ini untuk deadlock contoh actionnya itu. Oke, sebelum kita coba merunning ini ya, sebenarnya itu kita bisa melakukan semua perintah SQL itu lewat CMD. Jika teman-teman kemarin belajarnya running lewat sini ya, sebenarnya kita juga bisa coding itu juga lewat CMD. Nah, di sini secara nggak langsung juga akan menerapkan gimana caranya kalian mengkoneksikan service ya melalui CMD, kemudian gimana caranya kalian coding SQL itu lewat CMD. Kalau kalian lihat di sini di source blocking CMD yang akan nanti dipraktekkan di praktikum yang kedua ya, itu nanti juga akan melakukan perintah SQL ya. Kalau kalian lihat di sini, kalau kita coba copy perintahnya agar bisa kelihatan lebih jelas ya, kita coba masuk ke sini. Nah ini kan perintah yang ada di CMD. Dia
Nah, kan ini ada start SQL CMD, SQL Command Prompt. Jadi di sini dia membuka koneksi, dia mau menjalankan perintah SQL di dalam CMD, di mana servernya adalah namanya mktgdev, kemudian ada main E, ada main Q. Nah, kalau kalian lihat di sini main K, main E sama minus Q itu apa, kalian bisa lihat di documentation Microsoft, khususnya pada bab yang di SQL CMD. Di SQL CMD itu sendiri itu nanti akan ada sintak untuk perintah-perintah yang ada di CMD. Jadi sintaknya itu nggak hanya minus S aja ya, yang tadi kalau kalian lihat di sini minus S ya nama servernya, ini juga ada minus E, minus Q dan macam-macam jika dilihat di sini ya. Kita coba cek ya untuk minus S itu apa ya. Minus S itu adalah untuk server atau instance name yang mau kita koneksikan itu apa. Kita bisa memakai minus S ya. Kemudian minus E itu apa? Minus E itu adalah diminta untuk koneksi dengan menggunakan trusted connection ya. Kemudian minus Q itu apa? Minus Q itu adalah command line query-nya ya. Kalau minus Q kecil ini query-nya command line tapi tanpa exit. Kalau minus Q besar dia dengan exit. Nanti kita coba praktekkan secara dasar dulu untuk gimana caranya ngerunning via command prompt ya. Oke. Kalau kita lihat di source yang ini dulu ya, yang di LMS kalian itu kan ada perintah seperti ini. Berarti kalian kan bisa bacanya, kita buka ya koneksi, kita melakukan perintah SQL command prompt di mana servernya namanya ini. Kemudian dengan menggunakan trusted connection, di mana perintahnya SQL command-nya itu adalah ini. Yang pertama saya mau use dulu database market dev, kemudian saya mau transaksi dulu, saya pakai menggunakan perintah begin transaction. Kemudian transaksi apa yang akan mau saya lakukan? Ternyata adalah transaksi update di database apa? Update di database ini ya, di database market dev, kemudian di skema marketing, tabelnya prospek. Yang mau saya update apa ya, setnya apa? Oh, email addressnya itu diubah jadi ini, dimana prospek ID-nya adalah ini ya, seperti itu. Kita coba contohkan caranya ya. Saya coba contohkan yang ini dulu. Kalau kalian mau merunning source yang ini, kalian harus run as administrator yang ini, atau kalian juga bisa bikin atau running dari command prompt. Di sini kan ada command prompt, kalian run administrator. Nah, di sini kan bisa kalian lihat ya, run administrator, command promptnya seperti ini. Contohnya di sini saya mau apa ya? Saya mau ini, perintah saya mau mengkoneksikan ke server mktgdev dengan menggunakan trusted connection. Kita coba perintah yang ini ya. Terus kita enter. Nah, di sini nanti akan muncul jendela baru lagi namanya SQL CMD, kan udah beda judulnya ya. Ini yang command prompt, ini SQL CMD. Kalau sudah ada tulisan satu seperti ini berarti udah terkoneksi. Berarti teman-teman bisa melakukan perintah apa aja yang ada di sini. Contohnya kita coba. Saya mau lihat database name-nya di sini. Ya, saya menggunakan perintah select db name. Perintahnya di write atau ditulis di mana ya, di SQL CMD yang ini. Jangan lupa pakai go, karena itu untuk merunningkan atau menjalankan perintah yang ada di atasnya. Jika nggak kalian kasih go, itu masih belum bisa dirunning untuk perintahnya. Nah, di sini kan nanti kita bisa lihat, saya mau select database name, langsung ada master database name-nya. Kita coba lagi, saya mau select nih nama-nama database yang ada di dalam server yang tadi saya coba, mktgdev ya. Saya mau select itu, berarti kan saya langsung select nama dari
select name from sys database. Di database system ya, di tabel ini, tabel default yang ada di SQL itu kan menyimpan informasi database dari server yang sedang terkoneksi saat ini. Ternyata database-nya adalah ini semua. Ada market dev, ada toko sepeda, ya kan. Kalau kalian lihat tulisan yang ini akan sama dengan database yang dideklarasikan yang di sini, ya. Ini kan sama. Itu contohnya ini. Kita coba kasih contoh lagi. Misalkan kita coba yang ini ya. Database-nya. Kita coba yang SP database. Kita bisa di sini. Kita bisa lihat di situ di SP database. Nah, kita bisa tahu database size-nya itu berapa, ya kan? Di sini kan kita bisa lihat database name, database size-nya berapa. Kalau kalian running di sini, apakah bisa ada hasilnya sama? Ya kan? Hasilnya juga akan sama kalau kalian running di SQL Server Management Studio. Ya, di sini ada database size dan nantinya akan sama. Kemudian kita coba lagi property, select property edition. Kan di sini kan developer edition. Semua yang biasa kalian running di sini juga akan bisa di running via CMD. Gitu. Sama saja, ya. Nah, ini kan juga udah. Nah, ini developer edition. Jadi seperti itu untuk koneksi via command prompt. Kemudian teman-teman juga bisa memasukkan perintah apapun itu ya. Contohnya yang tadi perintah CMD, ini kan perintahnya udah jadi ya, start SQL CMD. Kita bisa konsepnya sama saja seperti itu ya. Kita coba, kita close dulu yang SQL CMD nya ya, kita close dulu connectionnya. Kita coba run perintah yang ini. Kita coba stop SQL agent-nya dulu. Yang di sini kita runningkan, di sini kita coba satu aja dulu ya. Bisa atau enggak? Nah, kan udah the SQL server is stop. Contohnya seperti ini. Kalau saya mau running ini lagi, contoh yang ini ya. Nah, SQL server yang ini juga stopin. Nah, service-nya di stop. Ya sama, ya konsepnya sama. Jika yang ini kita coba running satu-satu, langsung di administrator command prompt dibuka, kemudian di running source-nya one by one ya, biar tahu errornya apa, seperti itu. Untuk yang di job sheet, teman-teman bisa aja langsung, nggak usah running satu-satu, langsung run as administrator ya. Run as administrator, nanti akan kelihatan kan dia udah ke stop apa enggak. Biasanya kan cepet aja gitu kan. Nah, kan cepet sekali kan itu tadi CMD nya. Kita coba ini. Nah, kita coba cek ya, di sini kan mktgdev statusnya not running lagi, stop di sini karena kita menjalankan file yang command prompt tadi. Nah, di situ nanti akan ditanyakan di job sheet errornya kenapa. Kemudian di situ dia juga akan menunjukkan jika kita ingin mengecek sistem-sistem yang error di dalam Windows kita, atau salah satu contoh kasusnya adalah di sini ya, di SSMS kita yang error apa. Kita itu juga bisa bukanya melalui computer and click manage. Kan kalian bisa lihatnya di my computer. Nah, this PC di click manage
ya. Terus kalian bisa lihat itu di event viewer, kemudian di Windows Log, kemudian di sistem, ya. Windows Log, kemudian ada di System. Di situ akan kelihatan service apa saja yang error. Ya, di sini masih loading. Nah, ini kan error semua. Ya. Kita bisa tahu fatal errornya kenapa, kode errornya apa, terus information yang ingin dapat apa. Di situ ada event ID-nya, bisa kalian cari event ID-nya di internet, ini ternyata kenapa seperti itu. Ya, karena kita tahu tadi karena servisnya ini mati, ya. Caranya ya gimana? Caranya ya kalian coba aja dikonekkan lagi. Apakah mau langsung connect seperti ini? Kalau nggak mau ya berarti kalian harus buka ke SQL Server Configuration dulu. Di sini Configuration Manager, kalian start dulu service-nya karena tadi service-nya sudah dimatikan semua dengan perintah yang ada di command prompt tadi. Ya. Terus kalau sudah, kalian bisa refresh ya. Kita coba start lagi ya. Apakah dia mau connect? Nah, ditunggu dulu. Nah, ini udah start lagi kan? Ya, berarti itu solusinya. Nah, itu adalah contoh yang pertama untuk yang permasalahan tentang server yang mati, server yang error. Gimana cara menemukan solusinya? Caranya ya seperti tadi. Ya. Kemudian langkah yang percobaan yang selanjutnya itu adalah blocking, tentang blocking. Di situ ada command prompt tentang blocking CMD. Di situ kalian lihat blocking CMD. Kita coba langsung kopikan ke sini dulu biar kelihatan jelas source-nya. Nah, ini yang ini nggak usah saya jelaskan lagi karena tadi udah dijelaskan, ya. Oh, ini sama yang di atas. Nah, ini konkurensi. Jadi di sini itu dia bagaimana caranya menyelesaikan masalah konkurensi. Konkurensi itu apa sih? Kita coba tunjukkan ilustrasinya. Nah, ini konkurensi itu apa sih? Konkurensi itu adalah bagaimana suatu program atau suatu service tertentu itu gimana dia menangani multiple order atau request di dalam waktu yang bersamaan. Gimana sistemnya mereka agar order-order yang banyak ini tadi, ya, dengan isi yang berbeda-beda sampai di tujuan isinya itu akan tetap sama, seperti itu. Kemudian ordernya itu agar isinya tetap sama, seharusnya dia dijalankan secara berurutan, ya, dijalankan secara berurutan one by one. Saat order satu selesai, kemudian akan diselesaikan order yang lainnya lagi, biar datanya yang nyampe itu adalah sama, seperti itu ya. Nah, di dalam SQL Server itu sendiri untuk menangani masalah konkurensi, ya, jadi contohnya di sini transfer, contohnya di sini adalah tentang transfer, di mana di situ ada banyak user yang terkoneksi dalam SQL kalian, ya, dalam database kalian. Kemudian mereka akan melakukan transfer dengan nominal yang berbeda-beda dari dan tujuannya juga berbeda-beda. Nah, di sini gimana caranya SQL Server itu sendiri untuk menanganinya? Di situ ada sistem locking, di mana locking itu adalah mekanisme untuk mensinkronisasikan akses dari banyak user, ya, di dalam data yang sama dan di dalam waktu yang sama. Jadi dia pakai locking. Di dalam locking itu nanti ada dua jenis, yaitu share lock sama exclusive lock. Jika share lock, ya, itu user bisa read datanya tetapi nggak bisa write, jadi cuma bisa read aja. Kalau exclusive lock itu nggak bisa read dan nggak bisa write, ya, seperti itu.
Jadi di dalam sistem log ini nanti dengan adanya sistem ini dia menghindari ya konflik saat terjadinya update, misalkan seperti itu. Nah, nanti di blocking CMD ini itu nanti studi kasusnya akan ada update ya, yang dibuat nanti berkonflik dengan beberapa kali update seperti itu dengan beberapa kali perintah ya. Kemudian locking ini sendiri di dalam SQL Server itu nggak harus dipanggil secara manual, enggak, karena sudah include di sistem, dia dijalankan secara otomatis ya. Kemudian kita lihat contoh yang ada di sini ya. Kita cek blocking CMD. Kita jalankan sebagai administrator. Di blocking CMD, di situ ada perintah ini ya. Saya pakai database market dev, kemudian saya mau update di tabel prospek, email address-nya itu jadi ini, dimana produk ID-nya adalah ini ya. Kemudian ada lagi perintah, dia nunggu delay dulu ya selama 2 detik, kemudian dia di set transaction isolation level repeatable rate. Nah, ini kita coba cek ini apa maksudnya. Nah, kita bisa cek ya di situ. Di dalam SQL itu ada set transaction ya. Isolation levelnya itu ada macam-macam. Uncommit, commit, repeatable rate, snapshot sama serialize. Nah, di sini adalah pengaturan untuk yang proses loggingnya dan pengaturan jenis-jenis loggingnya. Kita coba untuk yang repeatable yang ini. Transaction repeatable rate. Nah, ini ya, di sini disebutkan bahwa statement itu tidak bisa membaca data yang dimodifikasi, akan tapi belum dikomit dari transaksi yang lainnya, ya. Dan tidak ada transaksi yang bisa memodifikasi sampai transaksi tersebut itu sudah selesai. Seperti itu. Kita ambil contoh seperti ini. Jadi di dalam isolation itu sendiri ya, di dalam logging ya, kita tadi bicara masalah logging, atau kita bicara masalah isolation yang gimana caranya sistem di suatu database ya, di sini konteksnya database, itu gimana caranya dia menjaga data itu isinya agar tetap sama, maksudnya itu transaksi yang dilakukan itu sesuai tahap demi tahap ya, sesuai waktu yang ada. Contohnya itu seperti ini. Nah, di dalam transaksi ya, di dalam logging ya, itu ada macam-macam. Contoh yang tadi kan ada macam-macam yang ada di sini ya. Commit, uncommit, repeatable, snapshot, dan serialize. Kita coba lihat. Nah, di sini ada transaksi yang non repeatable dan ada transaksi yang repeatable ya. Kita ambil contoh yang tadi di yang ada di LMS ya. Dia memakai yang set transaction on default-nya di isolation level-nya itu di set ke repeatable rate ya. Di situ contohnya ini adalah, kita lihat ya, repeatable. Repeatable rate example. Contohnya ya, di sini dia menggunakan test DB. Kemudian dia set transaction level repeatable rate. Sama seperti ini ya. Cuma yang ini adalah dilakukan di command prompt. Ya, kalau kalian mau lakukan di sini juga bisa ya, di sini. Set transaction isolation level repeatable. Kemudian dia memulai transaction-nya. Select dari transaksi ini. Ya, kemudian select juga di dalam ini ya. Select dari transaksi marketing produk. Kemudian setelah itu dia update tabel marketing produknya, contohnya seperti itu. Kalau kita ambil contoh di sini, dia select dari test tabel di mana value-nya C.
ya. Kemudian dia wait, tunggu delay dulu ya selama 5 detik. Kemudian dia lakukan query ini, dia lakukan query untuk update test tabel set value-nya ini. Jadi kalau di sini dia langsung running ini semua. Ini di running semua, habis proses query 4 ya, query 4 ini kan dia delay nih. Dia delay 5 detik. Kita punya waktu untuk ngerunning yang query ini. Jadi diibaratkan ada 2 transaksi yang berbeda ya, di running dalam satu waktu yang sama. Makanya di sini dipisah jadi 2 ya. Di sini dia select dulu di tabel itu yang value-nya C apa aja. Ya, ternyata ada ID 1 sama 3. Terus dia tunggu nih selama 5 detik wait delay-nya segini. Setelah ditunggu secara 5 detik, nanti dia akan melakukan perintah yang lainnya lagi yang di bawahnya, kemudian baru di commit ya. Dia di transaksi yang berbeda di waktu yang sama ada yang update test tabel ini, dimana ID yang tadi kan 1 sama 3 itu C semua value-nya, yang satu itu diupdate ke tabel ke nilai A ya. Di transaksi yang nomor 6 hasil yang ini dia masih kebaca nilainya yang ID 1 itu C ya. Ini affected one row dulu sudah diupdate. Nah kemudian setelah 5 detiknya lagi dari transaksi yang nomor 6, di sini kan sudah ada commit ya. Kemudian dia select lagi di tabel yang sama, yang C itu ID-nya berapa aja, karena di sini sudah diupdate ya, dan transaksinya yang di transaksi ini sudah di commit, dia baru bisa baca hasil perubahan dari transaksi lain yang sedang diupdate saat ini, jadinya ini C. Nah itu di sini ada suatu sistem yang digunakan oleh SQL Server untuk menghindari data-data itu yang bertabrakan seperti itu. Jadi di lock dulu sampai transaksinya di commit, kemudian dia baca transaksi yang lainnya, kemudian di repeatable read lagi. Jadi kalau ini kalian run ya, kalian run semuanya, kita coba. Jadi kalau dari CMD yang kedua ya, yang ini tadi blocking CMD yang kedua, kalau kita coba running di SQL itu sendiri, kita pisahkan ya source comment prompt-nya. Jadi seperti ini, kita pakai markup dev dulu. Dia ada 3 transaksi, ini 1, 2, 3. Yang pertama dia mau mengupdate ya, dia update transaksi yang ada di tabel marketing prospek, diupdate, udah berhasil diupdate. Kemudian transaksi yang kedua dia di set transaction isolasi levelnya itu repeatable read, konsepnya sama seperti yang udah dijelaskan tadi. Kemudian baru dia select dari tabel marketing produk ya. Kemudian dia akan melakukan transaksi yang update ini ya, update marketing yang ini. Jangan lupa di sini wait for delay-nya. Jadi dia di delay-nya 2 sama 5. Kemudian kita coba lakukan request ya secara bersamaan untuk 3 transaksi yang ada di sini. Seperti itu ya. Kalau yang ini tadi ya, hasil seleksi dari select bintang pro marketing produk, hasilnya jadi seperti ini ya. Kita coba langsung di run semuanya. Nah seperti ini. Kalau kalian lihat di sini akan executing terus. Sebentar, nggak kelihatan ya. Nah ini hasilnya dia akan loading terus. Kalau kalian lihat ya di sini di set end date-nya, date-nya sama seperti yang sekarang saat ini. Ya, untuk yang di marketing produk. Akan tetapi nanti prosesnya akan lebih lama ya. Jadi ini kan nggak full ya tampilannya. Kalau kalian lihat di bawah, di bagian keterangan yang query-nya yang bagian bawah sendiri itu kan biasanya ada loading execution-nya. Nah di situ loading execution-nya itu akan lebih lama daripada kalau kalian langsung running tanpa ada perintah-perintah yang ada di sini, wait for delay, set transaction, ini itu lebih lama. Jadi dia execution-nya lebih lama. Kenapa? Karena dia
menerapkan locking itu sendiri. Jadi dia ini dulu diselesaikan, kemudian di delay dulu selama beberapa detik, kemudian dia set isolation levelnya repeatable ya. Yang pertama nanti pas waktu di select pertama ya, sebelum ada update dari yang 4 ini, yang di sini tadi kan masih 0. Kemudian ditunggu lagi setelah 5 detik ya. Kemudian nanti di end date-nya ini nanti akan berubah seperti itu. Jadi diselesaikan one by one. Karena di sini interfacing-nya nggak full, nanti kalian coba sendiri ya. Di situ ada sistem locking. Jadi ini ke update, oke update, nunggu 2 detik dulu, baru ini nanti di select. Dia nyelect marketing product, di mana yang di sini nanti di transaksi yang ketiga itu dia update di tabel marketing product juga, di mana produk ID-nya itu nanti end date-nya di set ke saat ini kalian coba get date kan, ini get date current date yang sekarang ya. Saat loading yang pertama ya, sebelum 5 detiknya ini, pas 2 detik yang pertama itu nanti ini masih kosong, teman-teman, masih 0. Terus setelah 5 detik, ditunggu 5 detik dari sini, nanti di sini akan kebaca udah ke update ke get date yang sekarang. Seperti itu sistemnya blocking. Jadi ini dulu selesai, ini dulu ditunggu ya, delay dulu ditunggu, baru ini. Dan itu repeatable read, berarti di read laginya diulang tanpa kita harus nuliskan select yang ini marketing produk lagi. Dia akan nge-read ulang lagi seperti itu. Nah, ini contohnya kalau di running secara manual di sini. Kalau kita running secara manual di CMD, kita langsung running. Oke, selanjutnya kita coba langsung jalankan source blocking command prompt ya. Kita run as administrator. Nah, ini bisa dilihat ya, di situ kan ada 3 square, perintah square ya, ada update, ada select yang ini, dan ada update yang ini. Bisa teman-teman perhatikan di sini ya. Ini yang bagian ya, yang ini yang karena satu one rule affected-nya sudah ada, berarti ini yang transaksi yang pertama, update marketing prospect. Kemudian ini select ya, transaksi select. Kemudian yang kosong ini, nah ini adalah transaksi yang kedua, yang update yang marketing produk yang ini, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ nanti di select-nya ada nah ini yang bagian headset yang ini, nah itu udah end date-nya udah berubah ya. Jadi karena itu ada di source yang update yang nantinya dia akan di running one by one sesuai dengan yang keterangan yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya saat kita coba running manual di dalam SQL Server Management Studio. Nah, di situ kalian bisa menggunakan tools Activity Monitor untuk melihat tasnya itu terdelay atau tidak ya. Jadi yang ini kan yang sudah di run tadi, kalian bisa menggunakan ini Activity Monitor. Kemudian kalian masuk ke tab yang proses, kemudian kalian cari activities yang barusan kalian kerjakan tadi. Contohnya yang di sini kalau dilihat adalah pas waktu update ya. Untuk aktivitas yang di sini ada 1 waiting task. Nah, di sini waiting yang untuk yang ini. Karena dia di situ adalah terlock atau terblok, belum bisa update setelah proses yang sebelumnya diselesaikan, seperti itu. Jadi proses yang sebelumnya selesai baru dia nanti update. Saat kalian lihat di proses yang khusus untuk update, nanti akan ada status delay-nya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat detailsnya ya.
Nah, ini detailsnya. Untuk yang proses update, di mana product ID-nya adalah 4. Nah, ini yang terdelay. Seperti yang tadi. Mana tadi? Nah, yang ini ya, proses ini yang terdelay. Nah, selain dengan menggunakan yang tadi ya, dengan yang ini kan tadi SQL Server Profiler ya. Selain dengan menggunakan ini, kita juga bisa melihatnya dengan menggunakan source yang ada di job sheet, yaitu men-select dari DM exact request yang ini. Nah, di sini kan nanti kalian bisa tahu ya, di situ ada yang terblok ya. Di sini kita perhatikan di dalam overview yang ada di SQL Server yang activities ya, kalian bisa lihat di waiting task-nya ini kan ada ya, number of waiting task yang sedang terblok. Kita juga selain lihat di situ, selain kita lihat di situ, kita juga bisa lihatnya yang ini. Jadi di sini kita bisa lihat, oh ternyata session ID ini yang terblok ya. Di sini kan ada komen yang terblok adalah select update ya. Kemudian untuk kita bisa melihat head blocking ya, yang terblok itu yang mana dulu gitu kan, sesi yang mana dulu, 57 atau yang 58 atau yang 56 sesi sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di session 56 ya, head blocking ID. Jadi kalau kalian cek di session yang 56 itu kan source-nya itu yang ini, yang habisnya update ini, dua ini dia terblok. Oke. Terus kalian cek sebenarnya source apa sih yang membuat mereka terblok gitu kan. Kita cek di situ, kita bisa pakai menggunakan perintah ini. Yaitu ada di job sheet kalian ya. Cari kode yang dieksekusi dari head blocking dengan perintah berikut. Ini kode yang bikin terblok ya. Jadi seperti itu. Ada dua cara. T-SQL-nya model seperti ini, atau kalian bisa cek di situ yang terblok atau waiting task-nya yang mana, bisa melalui proses yang ada di sini ya. Kita coba cek lagi di sini di activities itu kan, kalau kalian lihat di sini waiting task-nya ya banyak ya, waiting terus ya, karena dia keblok ya. Kalau kalian lihat di resource wait-nya di bagian yang kategori yang kelok ya, waiting time-nya ini ya. Kemudian kalau kalian lihat lagi di bagian query ya, nah di bagian query, nah ini yang query yang hasil di running tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi itu contoh yang blocking ya, yang blocking tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah deadlock, dimana deadlock ini ada dua proses yang terjadi secara bersamaan dan saling waiting, saling menunggu. Jadi ada dua proses. Di dalam proses itu proses A sama B, misalkan proses A menunggu B dan B menunggu A, sedangkan di belakangnya proses A itu nanti ada banyak proses yang lainnya lagi, B juga ada banyak proses yang lainnya lagi, jadi saling menunggu. Setelah dua proses itu kalau tidak dua proses itu berhasil jalan, jadi yang proses lainnya nggak akan dijalankan, jadi dia stuck di situ. Ilustrasi deadlock seperti ini. Nah ini ya, ini yang deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses saling menunggu proses yang lain ya, untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena prosesnya itu saling menunggu ya, maka ya udah stuck di sini, nggak ada kemajuan di situ ya. Sehingga proses yang lain yang ada di belakangnya ini dia juga nggak bisa di running juga, karena ini saling menunggu ya. Nah, kita kasih contoh di sini. Ada kasus yang di deadlock CMD yang ini ya, dia source-nya adalah, kita close dulu yang ini. Nah contohnya seperti ini. Jadi dia yang pertama adalah update ya, kemudian di delay, wait for delay ya, kemudian di update lagi ya,
kemudian di rollback transaction. Jadi yang pertama itu dia ngupdate di tabel prospek di mana ID-nya 6 diubah jadi test adventure ya. Kemudian dia update lagi tabel produk di set and date-nya ini di mana ID-nya 2. Kemudian di rollback transaction. Rollback transaction itu adalah nggak jadi transaksi tadi. Ya, ada rollback, nanti ada commit itu transaksinya dieksekusi, rollback berarti di nggak jadi, seperti undo. Terus yang di transaksi yang kedua ada update juga ya. Di situ ada sell and date ya. Yang sebelumnya tadi kan di sini perhatikan yang ini ya, update-nya produk ID 2, di sini produk ID 2 yang atas di rollback, yang bawah dilakukan perintah juga update dengan produk ID yang sama, di rollback juga. Yang ini juga transaksinya sama dengan yang ini, cuma dibalik aja. Yang ini dia ngubah prospek itu dulu, update prospek itu dulu, baru dia update end date di tabel produk. Yang ini dia update end date di tabel produk dulu, kemudian dia update tabel prospek yang tadi, terus di rollback transaction ya, seperti mirroring transaction di sini. Yang satu di rollback, yang satu di rollback juga nggak jadi. Yang ini di undo, ini juga di undo. Akhirnya ya dia deadlock. Nah, karena dia melakukan dua transaksi yang sama dan di cancel juga. Di dalam dua transaksi yang beda, dia lakukan perintah yang sama kemudian di undo. Seperti itu. Ya. Kita bisa menggunakan runningnya, kita bisa pakai yang deadlock ini ya. Kita run as administrator. Yang tadi belum saya close ya, sebentar saya close dulu. Kita running ulang ya yang tadi, karena tadi belum di close. Kita pakai yang deadlock, run as administrator ya. Ini ada source SQL yang tadi, kalian lihat ada dua proses ya. Di situ ada dua proses, kemudian di sini ya kan ada dua SQL-nya, diibaratkan ada dua transaksi yang ada di sini ya. Kemudian kita coba ke tools SQL Server Profiler ya. Di sini kita konekkan ke server yang sedang connect, kita kasih nama deadlock ya. Terus kita event selectionnya kita show all event dulu, kita cari yang khusus deadlock aja ya. Kemudian di unclick show all ini, di uncentang lagi yang ini. Saya pakai yang deadlock aja, yang lainnya nggak usah di uncentang semua. Seperti ini, di run dulu seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Terus source yang tadi, sebentar kita coba cek dulu apa sudah benar ya. Ininya disesuaikan ya dengan instance kalian, database-nya. Oke, sepertinya udah benar ya. Kita close, kita run lagi, run as administrator. Udah seperti ini. Kita lihat di profilernya seperti ini ya. Di profiler kita lihat di sini ada deadlock graph kan ya. Kita stop aja, kita stop ya, karena udah muncul deadlock graph. Nah di sini bisa kalian lihat ada dua transaksi ya, dua proses yang berjalan di sini saling tunggu menunggu. Ilustrasinya mirip kan, sama seperti yang ini ya. Lihat yang deadlock, yang ini ada dua, dan yang ini request, yang ini request, yang ini, dan saling menunggu ya, menunggu dia sampai melepaskan resource mereka. Jadi kalau kalian lihat di sini ada ID 67 sama ID 68 ya. Di situ ada dia request ya, request resource ya, dimana ownernya untuk dua service yang berbeda ini kan udah beda ya, owner ID-nya ini, server proses ID-nya ini, ownernya ini ya. Dia request di sini ada dua resource ya, yang di source-nya tadi kan
untuk yang di sini kan ada dua ya, dia melakukan dua perintah update ya, update marketing prospek sama dia update marketing produk ya enggak, di sini update marketing produk, di sini update marketing prospek. Yang diubah itu datanya sama, cuma dibolak-balik yang kedua ini. Terus kalian lihat di sini marketing prospek, di sini marketing produk, semuanya di rollback juga, dua-duanya di rollback. Udah minta diupdate kemudian di undo, ini minta diupdate kemudian di undo ya, akhirnya dia deadlock di sini karena saling menunggu melepaskan resource-nya ya. Jadi yang ID 66 menunggu B67 ini untuk melepaskan resource dan sebaliknya ya. Di situ kan ada statementnya, kalau kalian lihat use market dev ya, ini ya, yang ini statementnya yang update marketing prospek 6 dulu, kemudian update marketing produk. Statementnya yang itu ya, bisa kelihatan yang kuning-kuning ini. Yang ini statementnya update marketing produk dulu, kemudian update marketing prospek. Data yang mau diupdate itu sama, data yang mau di rollback untuk update-nya itu juga sama, seperti itu. Jadi ya udah deadlock seperti ini, dia saling menunggu resource, nggak diproses. Oke gitu ya. Nah, cara yang tadi dijelaskan juga di sini ya. Kemudian setelah kalian mendapatkan file yang ini tadi, kalian bisa ekstrak. Caranya gimana? Export, extract file event, extract deadlock event, di save ya kan. Saya udah dapet ini nih, saya bisa ekstrak eventnya ya, seperti ini, export, extract file event, deadlock event. Udah, kemudian mau kalian save kemana, seperti itu ya. Saya coba save ke yang deadlock ini, atau kalian bisa bikin baru lagi, ini yang sebelumnya ya, kita save di replace aja. Oke, jadi udah ke buka di situ kan. Nanti kalau kalian ingin buka yang hasil yang ini lagi tadi ya, dibuka aja di yang tadi, di menu yang tadi, filenya jadinya .xml, bisa langsung dibuka, nanti kebukanya langsung ke SQL Server Profiler ini, seperti itu ya. Tuh. Oke, sepertinya itu saja penjelasan dari modul praktikum yang terakhir. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya. Jika ada yang belum selesai job sheet-nya, silakan segera diselesaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian dari saya, selamat mengerjakan UAS untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.